Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Salam olahraga untuk para olahragawan menembak. Dari saya kembali lagi hadir membuat sebuah review, tutorial dan pembelajaran tentang olahraga menembak dari Abdul Aziz Elite Shooting Club Sumbar. Pagi hari ini kita kembali lagi. Yang sebelumnya saya sudah membuat beberapa video-video seperti cara mengunci sasaran, kemudian cara meluruskan dan menempatkan antara pisir dan pejera, kemudian cara memegang unit yang benar, kemudian juga cara posisi berdiri yang benar. Hari ini kita belajar salah satu cara, yaitu tentang bagaimana caranya supaya menghitung waktu kecepatan antara membidik, mengunci, dan menembak. Bidik, kunci, tembak. Nah, dalam hal ini saya kebetulan baru datang unit baru, Glock 19 dan Glock 22 yang saat ini kita gunakan untuk pembelajaran kita. Ini dikarenakan faktor pandemi sehingga saat ini jarang latihan berkumpul, sehingga terpaksalah dibuat dalam bentuk video seperti ini. Oke, terima kasih. Kita coba mereviewnya dimulai dari sekarang. Selamat menyaksikan. Ini unit yang kita gunakan. Ini saya ada Glock 19 dan ada Glock 22 dari Umarek buatan Jerman. Sasaran kita ada di sana. Dari sini ke sana itu ada sekitar 7 meter. Oke, nanti ini tripod dimundurkan. Oke, saya membuat sasarannya di rumah seperti ini untuk kegiatan di belakang rumah. Saya sengaja buat ruang-ruangannya. Ini ada sasarannya keramik ya. Selalu ada yang pernah bertanya kenapa sasarannya keramik. Karena saya senang saja melihat saat Glock 19 atau Glock 22 bisa memecahkannya. Ya, oke, ini sasaran-sasarannya. Karena saya sudah buat ruangan-ruangan untuk bisa meletakkan keramik-keramik sasaran. Kemudian ini juga ada tabung CO2. Nampak? Sisa-sisa tabung CO2 yang dijadikan sasaran tembak reaksi atau menembaknya. Di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 8 keramik. 1 2 3 4 5 8 tambah 5 13. Sementara kapasitas magazin kalau untuk Glock 22 itu 14, kalau Glock 19 cuma 11. Jadi terpaksa kita gunakan Glock 22. Oke, kita lanjutkan seperti yang sebelumnya. Posisi berdiri sudah tepat. Oke, kemudian detik-detik penghitungannya mulai dari cabut. 1 cabut, 2 bidik, 3 kunci, 4 tembak. Oke, ulangi. Cabut 1, bidik 2, 3 kunci, 4 tembak. 1 2 3 4 tar. 1 2 3. Mulai 1 2 3 4 tar. Sering-sering kita latih di rumah untuk menembak dengan cara seperti itu. 1 2 3 tar. Balik lagi. 1 2 3 tar. Balik lagi. 1 2 3 tar. Itu kalau sistem cabut dan tembak. Tapi kalau untuk tembak reaksi, cabutnya cuma 1 kali. 1 2 3 tar. Tar 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 tar, tar sasaran seterusnya. Jadi dalam hal ini kita cobakan untuk menembak di jarak 7 meter. Sasaran yang ada di sebelah sana. Kita mulai menghitung 1 2 3. Jadi latihan di rumahnya yang perlu kita latih adalah mulai dari mencabut 1 2 3 tar. 1 2 3 tar. Nah, pertanyaannya adalah jika sasarannya itu seperti yang ada sekarang ini berjejer, maka kita mengunci bidikannya hanya perlu menggeser-geser. Jangan diturunkan lagi, sebab kalau diturunkan lagi kita harus mencari bidikan berikutnya. Jadi 1 kali bidik tinggal geser dan tembak. Nyamannya menggunakan Umarek Glock meskipun airgun karena triggernya lunak, jadi sehingganya tidak mengganggu akurasi atau arah kunci bidikan di saat kita menekan trigger. Ingat teorinya, 1 cabut, 2 bidik, 3 kunci, 4 tembak. Latihannya 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Sering-sering latihan seperti itu.
Posisi ini jika Anda perhatikan pelajaran-pelajaran atau foto atau video tim SWAT ataupun Densus 88, posisi berdiri dan menembaknya selalu sama. Pasti punggungnya runduk dan menembak. Jika pakai rifle juga sama, berjalan pun sama. Meskipun menembaknya sambil berjalan pun tetap sama. Oke, kita coba review tes menembaknya. Oke, selamat menyaksikan. Hitungannya detik ya. Kita menghitung detik saat boleh dicabut. 1, 2, 3, 2 detik untuk bisa mengunci sasaran. Lalu kemudian tembak. Kita mulai. 3, 2, 1, go. Oke, kita sudah lihat sasarannya, kemudian kita cek sekarang sasarannya kena atau tidaknya. Ada juga beberapa botol-botol yang sudah kena dari sasaran tembaknya. Oke, kita geser kameranya. Kita letak dulu gini. Oke, kita cek. Ini di kamera awal tadi, video awal kita tahu seperti apa bentuknya, sekarang sudah berubah. Ini semua sasaran sudah, keramik-keramiknya sudah pada pecah-pecah. Nah, oke. Untuk botol tabung seperti ini, bagaimana cara mengetahui tabung ini kenanya? Ada bekas-bekas kenanya ya. Oke, jadi itu salah satu bentuk contoh untuk kita menembak untuk tembak reaksi. Para olahragawan menembak dimanapun Anda berada, itu salah satu bentuk latihan untuk kecepatan, mulai dari mencabut, membidik, mengunci sasaran, dan menembakkan. Itu kita perkirakan waktu, usahakan sekitar hanya 2 detik. Cabut, bidik, kunci, tembak, hanya 2 detik, karena kita memerlukan kecepatan dalam menembak. 2 detik, kemudian kunci sasaran, 2 detik, tembak, kemudian lanjutkan geser tembak, geser tembak, geser tembak. Hanya perlu jika posisi mata dan tangan tepat, posisi bahu tepat, maka kita tidak banyak kegiatan lagi. Yang hanya perlu kita lakukan hanya menggeser-geser titiknya, pisir dan penjara itu sehingga lurus dengan sasaran. Hanya perlu menggeser, walaupun sasarannya ada di atas, di bawah, di kiri, di kanan, hanya perlu itu. Tetapi untuk tembak reaksi yang kita berlari, tembak reaksi di mana kita harus lari, sehingga di saat kita lari dan berjumpa dengan sasaran, kita memerlukan bidikan ulang. Jadi ada reaksi yang memang hanya diam di tempat tapi sasarannya banyak. Tetapi ada yang reaksi kita mesti berlari atau berjalan, atau mungkin saja duduk, atau bisa saja lebih ekstrim lagi masuk ke dalam ban dan lain sebagainya. Intinya setiap kali kita membidik sasaran butuh waktu 2 detik sampai akhirnya kita harus menembakkan sasarannya. Oke, terima kasih. Salam olahraga dari saya, Abdul Aziz, Elite Shooting Club Sumbar. Salam olahraga, tetap jaga kode etik, dan buat orang lain nyaman dengan olahraga ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga.